Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah mengalami belas kasih-Mu dalam diri Putra-Mu. Semoga kami yang telah Kau bebaskan dari gelapnya dosa dan kesesakan, semakin berpegang teguh pada ajaran kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus masih melanjutkan pernyataan dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari surga, sebagaimana telah kita dengar dalam bacaan hari kemarin. Pernyataan ini bukan hanya sebuah pengajaran, tetapi juga sebuah undangan untuk kita semua agar datang kepadanya dan menerima hidup yang sejati. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini. Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepadaku, jika Bapa yang mengutus aku tidak menariknya. Ini mengingatkan kita bahwa iman kita bukan hanya hasil usaha kita sendiri, tetapi juga merupakan anugerah dari Tuhan. Kita dipanggil untuk menyadari bahwa setiap langkah kita menuju Kristus adalah karena kasih dan panggilannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selanjutnya Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Dalam konteks ini, roti hidup bukan hanya sekedar makanan fisik, tetapi lebih dari itu, Dia adalah sumber kehidupan rohani kita. Ketika kita menerima Ekaristi, kita menerima Yesus sendiri yang memberi kita kekuatan dan kehidupan baru. Dalam dunia yang seringkali membuat kita merasa kosong dan lapar, Yesus menawarkan dirinya sebagai jawaban atas kerinduan terdalam kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga menegaskan bahwa barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini adalah janji yang luar biasa. Hidup selama-lamanya bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang hidup yang penuh makna dan tujuan di dunia ini. Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita diubah dan diberdayakan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita juga diingatkan untuk tidak hanya menerima roti hidup ini untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk terus mengingat bahwa Yesus adalah roti hidup yang telah memberi kita kehidupan sejati. Dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan, kita diingatkan akan kasih dan pengorbanannya. Karena itu, semakin seringlah untuk mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga semakin erat relasi kita, persatuan kita dengan Tuhan. Dan tidak cukup kita hanya rajin mengikuti perayaan Ekaristi, menyantap tubuh dan darah Kristus, tetapi semangat Ekaristi berupa saling memberi kehidupan, mempersatukan, melayani, pengorbanan, dan lain-lain, hendaknya juga menjiwai seluruh kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita sebagai murid-murid Yesus saling berbagi, saling menolong, saling memberi kehidupan, saling berdamai, saling hidup bersama dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.